membuka inisiasi di mana tokoh-tokoh publik bisa membantu mengawasi dan membersihkan yang namanya tentu isu-isu yang terekam di masyarakat, yaitu ada dua yang kita tahu. Salah satunya mengenai pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia ini sudah terlalu lama terekam ada pengaturan skor. Semua terutama urusan pencinta sepak bola. Saya percaya dari dulu negeri ini negeri sepak bola. Pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang gila bola. Dan sudah terlalu lama kita semua sadar sepak bola di negeri ini digerogoti benalu yang bernama mafia dan juga pengaturan skor. Langsung saja, kenapa dan ada apa, sampai ada juga Bang Marwarar, ada Mbak Naswa, ada Akmal di sini. Pak Anda langsung kepada Ketua Umum PSSI. Silakan Pak untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang kita akan sampaikan hari ini sejalan dengan kesepakatan FIFA dan pemerintah Republik Indonesia mengenai transformasi sepak bola Indonesia. Seperti yang saya sudah sampaikan berulang kali, FIFA sendiri akan membuka kantor di Indonesia untuk mendampingi daripada tentu transformasi sepak bola di Indonesia. FIFA sudah mencantumkan beberapa poin awal sejak memang pertemuan daripada Presiden FIFA dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, tentu kembali tadi pagi saya bersama Bapak Presiden bertemu untuk berdiskusi mengenai hal ini, karena kita tahu ini akan menjadi diskusi khusus pastinya ketika kedatangan daripada Presiden FIFA ke Indonesia pada tanggal 9 November yang juga untuk menghadiri salah satunya menyaksikan bagaimana pembangunan training center di Nusantara dan juga untuk pembukaan U17. Nah, agenda ini memang menjadi hal yang saya rasa sudah ditunggu-tunggu dan saya pun sebagai Ketua Umum PSSI sangat membuka inisiasi di mana tokoh-tokoh publik bisa membantu mengawasi dan membersihkan yang namanya tentu isu-isu yang terekam di masyarakat, yaitu ada dua yang kita tahu. Salah satunya mengenai pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia ini sudah terlalu lama terekam ada pengaturan skor. Yang kedua juga kita menginginkan tadi adanya good corporate governance atau keterbukaan dalam pengelolaan pendanaan yang ada di PSSI. Nah, karena itu tadi saya berdiskusi dengan Bapak Presiden dan Bapak Presiden sangat mendorong tokoh-tokoh publik yang bisa terwakili untuk sehingga ini menjadi hal progresif yang kita bisa lihat beberapa bulan ke depan. Tentu kalau Saudara Marwar Sirait adalah tokoh tidak hanya politik, pengalaman membongkar kasus-kasus besar, dan juga beliau memang dipercaya waktu itu oleh Bapak Presiden untuk kejuaraan sepak bola Piala Presiden yang sudah berjalan hampir 4 kali waktu itu. Lalu tentu kalau Saudari Najwa Shihab, saya rasa tidak lain itu tokoh media, tokoh pers yang memang peduli dan cinta sepak bola. Ya, alhamdulillah sama saya, klubnya Arsenal. Untung tidak berbeda, tetapi tentu punya komitmen luar biasa selama ini mendorong daripada perbaikan sepak bola itu sendiri. Saudara Akmal kita tahu ya,
sangat keras, tetapi juga kondusif ketika kita bicara terbuka apa yang kita harus perbaiki selama ini. Dan tentu Pak Ardan sendiri ini bagian daripada background keuangan yang sangat diperlukan. Beliau bekas kepala BPKP, ya, auditor negara. Beliau juga hari ini menjabat Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi kepalanya akuntan di seluruh Indonesia beliau. Nah, dengan ini saya tentu nanti bekerja sama. Tetapi hasil laporannya tentu tim daripada Satgas ini akan bicara langsung ke Bapak Presiden, dan bukan tidak mungkin juga diberi akses untuk melaporkan langsung kepada FIFA. Karena ini bagian yang kita sepakati sejak awal bahwa kita ingin punya sepak bola kita, ya, yang bersih dan berprestasi. Dan itulah kenapa perlu nyali orang-orang yang di depan ini. Dan saya sangat terbuka kalau sampai pun nanti ada hasil daripada pengecekan apapun langsung kepada saya juga, saya bertanggung jawab. Ya, jadi saya bukan menutup-nutupi, saya bagian yang di sidang juga welcome, ya, selama niatnya ini baik buat sepak bola Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sejak awal saya percaya sepak bola itu bukan hanya urusan satu dua pihak. Yang pertama, bukan hanya urusan PSSI, bukan hanya urusan FIFA, bukan hanya urusan kelompok tertentu, bukan hanya urusan yang punya klub, tapi terutama urusan kita semua, terutama urusan pencinta sepak bola. Saya percaya dari dulu negeri ini negeri sepak bola. Pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang gila bola. Dan sudah terlalu lama kita semua sadar sepak bola di negeri ini digerogoti benalu yang bernama mafia dan juga pengaturan skor. Saya percaya itu sejak lama, dan itu jadi salah satu concern saya sebagai pribadi, sebagai pencinta sepak bola, dan concern saya sebagai jurnalis. Sama seperti halnya saya yakin teman-teman punya concern yang sama. Jadi ketika diminta oleh Mas Erick Thohir untuk terlibat dalam tim ini, yang pertama kali saya tanyakan adalah apakah ini tim independen? Dan itu diberikan jaminan independensi tim ini. Karena sekali lagi itu menjadi hal yang krusial kalau kita bicara bagaimana membongkar seluk-beluk gurita pengaturan skor yang kita dengar, kita lihat, kita cium, tapi kita sulit buktikan karena terlalu banyak berkelindan unsur-unsur di dalam maupun di luar institusi resmi atau di luar federasi. Jadi independensi tim itu menjadi krusial, dan itu kemudian diberikan jaminan oleh Mas Erick Thohir, bahkan sampai sejauh kalau memang ada indikasi yang menunjukkan keterlibatan bukan hanya pengurus saat ini, tapi juga dugaan keterlibatan bahkan ketua PSSI-nya sendiri bersedia untuk secara terbuka diperiksa. Itu satu hal. Yang kedua kemudian juga tadi yang menurut saya akan jadi game changer adalah dukungan FIFA atas transformasi sepak bola Indonesia, termasuk atas pembentukan tim independen yang akan mengawasi dan juga membersihkan sepak bola. Karena kita tahu otoritas sepak bola tertinggi FIFA, mereka yang punya perangkat, punya pengalaman, punya infrastruktur yang akan sangat menentukan keberhasilan, akan sangat menentukan seberapa jauh kita betul-betul bisa membuka berbagai hal yang selama ini hanya tampak samar-samar atau hanya tercium baunya, tapi tidak bisa ditunjuk batang hukumnya. Jadi yang kedua itu support FIFA yang dalam waktu dekat tadi Mas Ari sampaikan bahkan akan berkantor di sini, itu juga menurut saya akan jadi, semoga akan bisa menjadi pembeda dan game changer dari tim independen ini bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman saya menjadi jurnalis yang banyak meliput isu-isu sepak bola sejak selama 23 tahun. Mata Najwa, saya jadi wartawan 23 tahun teman-teman. Mata Najwa 13 tahun. Sejak awal itu selain isu-isu politik gitu ya, isu sepak bola itu yang selalu kami angkat dan kami investigasi. Masukan dari publik itu luar biasa banyak, dan itu yang ingin kami dorong terus. Dan tentunya masukan itu hanya akan diberikan kalau mereka yakin dilindungi,
dan mereka punya kepercayaan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Jadi tim ini akan menjaga kerahasiaan siapapun yang melapor, siapapun yang bersedia menjadi whistleblower, dan karena tadi kita juga bisa sudah berkoordinasi bahkan Bang Ara dengan aparat penegak hukum, maka kewenangan untuk menindaklanjuti itu ke ranah hukum itu akan bisa kita dorong terus secara maksimal. Mungkin dari saya gitu. Bu Kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dan kepercayaan yang diberikan untuk ya, bersih, sehat, profesional dan bermartabat. Saya percaya dan saya yakin ini tugas yang sangat berat, amanah yang juga pasti sangat berat. Karena ini sudah menjadi ekspektasi masyarakat bahwa masyarakat mencium ada sesuatu yang tidak benar di sepak bola kita. Dan saya bersama Sepak Soccer beberapa kali bahkan ikut ambil bagian untuk membongkar berbagai praktek-praktek kotor di sepak bola, dan beberapa juga kemudian berkolaborasi dulu sama Najwa Shihab. Dan saya pikir ini adalah bersama Bang Ara, dapat orang lagi, ini hanya simbol saja sejatinya. Karena itu saya berharap masyarakat cinta sepak bola semua menjadi watchdog terhadap jalannya sepak bola kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan buka hotline Dumas pengaduan masyarakat, dan kita berharap masyarakat semuanya bisa menyampaikan apa yang mereka dapati dan mereka lihat di lapangan ketika ada pertandingan sepak bola terkait dengan potensi terjadinya match fixing, match acting maupun match setting. Karena ini tugas yang sangat berat, dan saya mungkin kalau kita pikul sama-sama, saya pikir cita-cita kita ini akan kita bisa wujudkan bersama-sama. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana sepak bola kita bersih dan berprestasi. Jadi saya ingin mengatakan secara sederhana adalah yuk sama-sama kita kompak membangun sepak bola kita menjadi sepak bola yang bermartabat, sepak bola tanpa mafia, sepak bola tanpa rekayasa. Terima kasih. Apa yang membedakan tim ini dengan dua lembaga tersebut, Pak? Bagaimana koordinasinya dengan lembaga-lembaga itu? Kemudian terakhir untuk Pak, pola kerjanya seperti apa, Bang? Apakah hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, atau nanti dari tim independen juga akan turun ke lapangan untuk menginvestigasi atau untuk melihat secara langsung pertandingan? Terima kasih. Tadi disampaikan kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya kita sudah buat jembatan di awal. Waktu itu kan saya pernah press conference dengan pihak Polri. Tetapi tentu yang diinginkan ini percepatan. Percepatan kita juga menyambut pembukaan kantor FIFA. Karena memang FIFA itu sudah menginginkan transformasi ini secepat mungkin. Kalau kita ingat salah satunya yang diingin FIFA kemarin transformasi di supporter waktu itu. Kenapa selama 2 tahun pertandingan supporter itu tidak ada yang tentu tamu mendatang ke tempat orang sementara. Nah, tetapi konteksnya kalau kita lihat di bawah transformasi yang surat FIFA itu jelas banyak sekali hal-hal detail yang diharapkan. Nah, itulah kenapa kami tentu saya melaporkan ke Bapak Presiden untuk ini ada percepatan. Dan saya rasa percepatan ini tidak mungkin kami sendiri di PSSI bekerja sendiri, karena kami sekarang ada tugas tim nasional, ada tugas juga sekarang membangun training center, menjalankan liga yang kita sudah lakuin sekarang, Liga 2 sudah berjalan. Nah, ini saya rasa momentum yang tepat ya, ketika memang sekarang liga-liga sudah mulai bergulir. Kalau ada indikasi, ini yang saya mau independen, karena kemarin itu sebagai komite wasit pun saya mempertemukan yang namanya manajer dan pelatih liga untuk pertama kali loh dengan komite wasit yang dipimpin waktu itu Mr. Ogawa dari Jepang yang akan aktif juga di sepak bola. Jadi artinya percepatan ini kan jalan bersamaan. Tidak bisa menunggu ini duluan, yang ini belakang. Enggak, justru kita ingin mempercepat semua daripada transformasi dengan baik dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini yang tidak mudah. Dan saya juga
juga tadi pastikan bahwa yang namanya kerjasama dengan pemerintah pasti akan menjadi bagian penting karena alat penegak hukum sendiri ini harus dilibatkan. Kalau kita mau membersihkan sampai bawah ya kita perlu yang namanya dukungan dari pemerintah. Dan itulah yang saya harapkan justru bagaimana ada para sahabat sekarang yang di bawah tim Satgas ini bisa bekerja sama tetapi independen. Itu yang saya dorong, bukan bekerja sama menutupi, tetapi justru independensi supaya ini terbuka. Tadi udah disampaikan oleh Bu Najwa, Pak Ara, Pak Akmal, Pak Ardan, bagaimana proses-proses nanti berlangsung. Tadi saya juga bisik-bisik sama Pak Ara, kalau perlu kantornya di depan kantor FIFA. Ya, besok saya sama perwakilan FIFA akan menengok kantor FIFA yang sudah direnovasi. Ya, kalau perlu saya buka akses itu supaya memang benar-benar ini kerja nyata, jadi saling dekat juga. Tapi tentu saya tanya ke FIFA dulu, karena saya lihat memang ada akses yang bisa diberikan oleh FIFA untuk mendukung tim ini juga. Termasuk data-data yang diharapkan untuk percepatan daripada tentu yang namanya memberantas mafia.